Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Nengalsa Nurani Sapitri NIM 201011250169. Halo semua, perkenalkan Ani Karlin 201011250161. Perkenalkan, nama saya Delima Avantika 201011250321. Baik, di sini kita akan membahas mengenai emosi dan suasana hati, di mana organisasi yang dijalankan dengan baik adalah organisasi yang tidak mengizinkan anggota atau pekerjanya untuk mengekspresikan rasa atau emosi yang dirasakan, seperti halnya emosi marah, senang, sedih, depresi, kecewa, ataupun perasaan sejenisnya yang merupakan antitesis dan rasionalitas. Adapun beberapa pendapat yang menyatakan bahwa emosi bersifat merusak, khususnya emosi marah, di mana bisa menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tidak bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien. Afeksi adalah sebuah kisaran yang luas yang dialami oleh seseorang, meliputi emosi dan suasana hati. Nah, sedangkan emosi adalah sebuah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Biasanya emosi ini diikuti dengan ekspresi wajah atau dengan mimik wajah yang diberikan. Emosi memiliki 6 emosi dasar. Yang pertama ada marah, sedih, takut, jijik, bahagia, dan terkejut. Suasana hati atau yang sering kita sebut sebagai mood adalah sebuah perasaan kurang intens dibandingkan dengan emosi. Dan juga suasana hati ini sering terjadi tanpa ada peristiwa yang spesifik sebagai stimulus. Suasana hati dasar terdiri dari emosi positif, emosi negatif, dan juga afeksi positif dan afeksi negatif. Emosi positif contohnya itu seperti rasa bersyukur. Kalau rasa bersalah itu termasuk ke dalam emosi negatif. Nah, afeksi positif itu adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi positif tadi, sehingga bisa menyebabkan kita mempunyai rasa bersemangat, senang, bahagia, ataupun yang lainnya. Sedangkan afeksi negatif adalah kebalikannya dari afeksi positif tadi, di mana ruang lingkup dimensi suasana hatinya itu terdiri dari emosi negatif, sehingga contohnya itu seperti gugup, stres, ataupun yang lainnya. Apakah emosi menyebabkan kita tidak rasional? Observasi menyatakan bahwa rasional dan emosi itu sangat bertolak belakang. Tetapi jika kita menampilkan emosi, bisa saja kita bertindak tidak rasional. Apakah emosi menyebabkan kita tidak etis? Pengambilan keputusan etis berdasarkan pada kognitif urutan yang lebih tinggi, di mana orang-orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan. Reaksi emosi ini merupakan hal yang baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber emosi dan suasana hati. Yang di dalamnya ada termasuk kepribadian, stres, usia, hari dalam seminggu, dan waktu dalam sehari, ada aktivitas sosial, ada jenis kelamin, ada tidur, cuaca, dan olahraga. Terus ada emosi pekerja, ada emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Apa sih emosi yang dirasakan? Ya, emosi yang dirasakan itu emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan yang dianggap sesuai dalam pekerjaan tertentu. Sedangkan untuk emosi yang ditampilkan adalah berpura-pura secara mendalam, berusaha mengubah perasaan mendalam seorang berdasarkan aturan-aturan penampil. Apa sih teori peristiwa afektif itu? Teori peristiwa afektif merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, yang dapat mengetahui kriteria dan kepuasan pekerja. Di kelas selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari D5, yaitu selanjutnya kecerdasan emosional atau emotional intelligence,
ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur seperti ditunjukkan dalam tampilan ini. Kehati-hatian. Kehati-hatian di mana alurnya itu menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain, kemudian memahami makna emosi dan mengatur emosi. Kedua itu ada kognitif, alurnya itu dia memahami makna emosi, kemudian mengatur emosi. Sedangkan stabilitas emosional yaitu mengatur emosi. Selanjutnya pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep yang terpisah. Para peneliti telah mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosi. Pertama itu ada acting permukaan, kedua acting mendalam, ketiga pengaturan emosi. Selanjutnya aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Pertama ada seleksi, kedua pengambilan keputusan, ketiga motivasi, keempat kepemimpinan, kelima negosiasi, keenam melayanan pelanggan, ketujuh sikap kerja, kedelapan perilaku menyimpang di tempat kerja, kesembilan keselamatan dan cedera di tempat kerja, dan terakhir bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Baiklah, kesimpulan dapat kami sampaikan dari materi emosi dan suasana hati, yaitu emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang jelas dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai dorongan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kritik dan saran kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.